Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Pemimpin yang baik harus terlebih dahulu menjadi pelayan yang baik. Peribahasa karya Greenleaf ini sangat pas untuk pemilu 2024 mendatang, di mana pada pemilu 2024 mendatang kita sudah bisa melihat polarisasi antara wong cilik melawan priai yang akan terjadi di pemilu itu. Karena memang calon presiden Prabowo Subianto yang sangat berambisi untuk menjadi presiden di Indonesia nanti, dan Prabowo sudah mempersiapkan strategi ini jauh-jauh hari agar bisa memenangkan Pilpres 2024 nanti. Yang terbaru dengan merangkul para petinggi partai atau priai, dan yang terbaru terkini Prabowo Subianto akhirnya dapat merangkul Partai Amanat Nasional dan Golkar untuk menyongsong pemilu 2024 nanti. Padahal para ketua umum partai koalisi Prabowo ini atau para priai ini tersandera kasus korupsi. Ini seperti dejavu pemilu 2014 lalu, di mana Prabowo didukung penuh oleh deretan partai besar di kubunya. Partai besar ini bergabung dengan kubu Prabowo, berambisi untuk melanggengkan kekuasaan agar bisa main mata dan menjadikan Indonesia sebagai lahan untuk mengeruk keuntungan. Tapi di 2014, hasil akhir berkata lain. Rakyat atau wong cilik yang menjadi penentu terhentinya ambisi untuk bagi-bagi kekuasaan di Indonesia. Sedangkan Prabowo bersama para partai priai yang ingin kekuasaan harus kalah dari Jokowi yang didukung oleh wong cilik. Para priai cepat ganti muka dan berusaha merakyatkan diri mereka. Tujuannya agar bisa bergabung atau diajak bergabung mengelola Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Sama seperti Prabowo, dia pun berusaha mewongcilikkan dirinya telah dirangkul oleh Presiden Joko Widodo. Prabowo menjadi lebih wong cilik agar terlihat lebih tenang dan santun untuk bisa menggapai ambisinya akan kekuasaan di Indonesia. Kemarin saat bertemu para priai partai, sifat asli Prabowo terungkap. Dia mengatakan dan diamini oleh koalisinya yaitu PKB, PAN, dan Golkar sangat sekali ingin kekuasaan. Bakal muncul new Orban di Indonesia. Korupsi, kolusi, nepotisme akan subur lagi kalau begitu caranya. Sementara pasca deklarasi koalisi priai ini, kubu Prabowo Subianto sangat-sangat sumringah, apalagi dengan kehadiran 4 partai besar bersamanya. Rasa akan euforia kemenangan sudah terlihat dari wajah Prabowo. Makanya sifat asli Prabowo serta ambisi yang sangat besar mulai terlihat dan terkuak. Memang saya sangat yakin dari awal semua partai ataupun relawan yang mengungkapkan alasan tegak lurus terhadap Presiden Jokowi, ya pasti ujung-ujungnya akan ikut ke Prabowo. Itu apa karena Presiden Jokowi dukung Prabowo? Ini pertanyaan yang sangat tendensius. Sebenarnya Presiden Joko Widodo ingin soft landing di akhir masa jabatannya. Tetapi para priai yang ada di lingkaran Presiden Jokowi yang tidak tahu diri karena ingin ambisi kekuasaan mereka menyetuskan ide Jokowi 3 periode. Setelah gagal, mereka masih malu-malu untuk mengungkap identitas sebagai priai yang haus kekuasaan.
karena mereka sudah berpura-pura untuk menjadi wong cilik. Akhirnya alasan tegak lurus dengan Jokowi pun diumumkan karena masih ingin berkuasa dan takut akan kekuatan wong cilik atau rakyat. Lalu mereka mencoba mendekati keluarga Presiden Jokowi melalui anaknya yaitu Gibran Rakabuming untuk didorong menjadi atau maju menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo. Tapi skenario ini gagal juga. Lalu ada wacana ibu negara Iriana Jokowi mau dijadikan wapres. Juga skenario ini gagal lagi. Karena Presiden Jokowi adalah bagian dari wong cilik. Dan sekarang para priai ini menggunakan show of power dilakukan dengan mengumumkan koalisi partai besar yang berharap akan menjatuhkan mental Ganjar Pranowo dan PDIP-nya. Tapi mereka lupa, kekuatan sebenarnya ada di tangan wong cilik. Partai-partai priai hanya sebagai simbol kekuasaan, tapi yang ada wong cilik lah yang memegang semuanya. Sementara Ganjar Pranowo, calon presiden PDIP ini yang merepresentasikan wong cilik masih sibuk untuk menyelesaikan masa baktinya sebagai pemimpin wong cilik di Jawa Tengah. Dia tidak sibuk dan khawatir akan kekalahan atau seberapa besar para priai yang mendukungnya. Karena Ganjar hanya berharap wong cilik atau rakyat Indonesia bisa ikhlas kepadanya setelah memberikan amanah kepada Ganjar Pranowo serta ikhlas atas kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri Ganjar Pranowo. Mengapa Ganjar Pranowo menjadi simbol wong cilik? Yang pertama, Ganjar Pranowo adalah wong cilik. Dia bukan dilahirkan dari piring emas. Ganjar Pranowo pernah merasakan lapar, sama seperti kita. Ganjar Pranowo pernah merasakan susah, sama juga seperti kita. Maka ada peribahasa, pemimpin yang baik harus terlebih dahulu menjadi pelayan yang baik. Ganjar Pranowo sudah menjadi pelayan wong cilik di Jawa Tengah selama 10 tahun lamanya. Di saat Prabowo dan para priai bereuforia dan merasa kemenangan di depan mata mereka, Ganjar Pranowo hanya bisa bekerja dan bersilaturahmi. Yang terbaru, Ganjar Pranowo bertemu Ibu Sinta Nuriyah Gus Dur. Bahkan Ibu Sinta berusaha memberikan keteguhan kepada Ganjar Pranowo dengan nasihat, jaga kesehatan, ingat yang di atas dan ingat yang di bawah. Ingat yang di atas adalah Tuhan dan ingat yang di bawah adalah rakyat atau wong cilik. Ganjar Pranowo bukan malaikat. Kekurangan pasti ada, tetapi kita sebagai wong cilik, di mana kita bisa menggantungkan harapan untuk anak cucu kita, jika bukan kepada golongan dari kita, yaitu golongan wong cilik. 10 tahun sudah kita dipimpin oleh presiden dari golongan kita, golongan wong cilik, yaitu Presiden Joko Widodo. Bagaimana hasilnya? Sangat terasa dan mengena, bukan? Di mana orang dari golongan kita, golongan wong cilik, pasti bisa merasakan, bahkan menghapus sekat antara priai dan wong cilik. Pemilu 2024 nanti adalah pemilu wong cilik melawan priai. Priai pasti akan berusaha melakukan segala cara untuk bisa berkuasa di Indonesia. Dari kekuatan materi, kewenangan, keputusan, hingga mengadu domba antara wong cilik dengan wong cilik.
Dan setelah berkuasa, wong cilik akan dijadikan sapi perah mereka untuk mereka bisa mengeruk keuntungan. Pemilu 2024 lebih berat dari pemilu 2014 dan 19, di mana kawan dan lawan sudah tidak bisa dibedakan. Semua berbaur akibat dari politik adu domba para priayi. Sekarang hanya ada kekuatan, tekad, dan keinginan atas harapan para wong cilik yang menjadi kekuatan bagi kita wong cilik. Dan sekaligus mengamalkan Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, bukan di tangan para priayi. Gunung bisa dibelah, lautan bisa disurutkan, tapi kekuatan hati wong cilik tidak bisa dibayangkan. Kejayaan Indonesia bukan di tangan para priayi atau Ganjar Pranowo, tapi di tangan kita semua, wong cilik atau Ganjar atau rakyat Indonesia. Semua pada pilihan Anda. Ingin priayi berkuasa atau wong cilik dengan Ganjar Pranowo sebagai pemegang amanat kita semua. Sekian dulu konten Tampol kali ini. Kita akan bertemu di tampol-tampol berikutnya. Salam Tampol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.